Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Yonatalini Ferdina dengan NIM 2010819093, Muhammad Denta Adiatma dengan NIM 2010819023. Di sini kami akan membahas tentang hakikat filsafat ilmu atau pendekatan, cara kerja, landasan, hakikat objek, nilai, dan kegunaan ilmu. Yang pertama, kami akan membahas tentang pendekatan dalam filsafat ilmu. Pendekatan sistematis agar mencakup materi yang valid sebagai filsafat ilmu, pendekatan mutandir dan fusional dalam pengembangan teori. Yang kedua, pendekatan review yang secara klasik bertumbuh pada aliran Foucaultisme yang mendasar kepada fakta-fakta. Yang ketiga, pendekatan penampilan diri dari sosok rationality yang membuat kombinasi antara berpikir empiris dengan berpikir struktur dalam matematis. Yang keempat, pendekatan fenomenologi yang tidak hanya sekedar pengalaman langsung, melainkan pengalaman yang mengimplikasikan penafsiran dan klasifikasi. Yang keempat, pendekatan metafisik yang bersifat intrasenden, moral berupa suatu yang objek universal. Yang terakhir, paradigisme, yaitu memang bukan pendekatan tetapi menarik disajikan, karena dapat menyalurkan antara teori dan praktik. Tujuan pendekatan dalam filsafat ilmu adalah cara untuk mendapatkan pengetahuan ilmiah, yaitu dengan menggunakan metode ilmiah, berpikir secara rasional, dan bertumbuh pada data empiris. Jenis pendekatan lain yang juga penting, kita telah sebagai perbandingannya, adalah pendekatan induksi dan deduksi. Alasan kedua pendekatan ini relatif lebih familiar dengan keseharian kita. Pola pendekatan ini menggambarkan bahwa untuk melakukan studi ilmiah yang pertama, harus dilakukan adalah menempatkan rumusan masalah dan mengidentifikasikannya. Kemudian ditunjuk dengan konsep dan teori atas terutama yang relatif. Yang kedua tentang sistem kerja keilmuan. Pengetahuan hal yang sangat menentukan bagi terciptanya kebenaran ilmiah. Sistem ini mempunyai daya kerja aktif yang menggerakkan langkah-langkah yang telah ditentukan metode sedemikian rupa sehingga kontinuitas dan josentitas daya kerja metode ini mampu mencapai tujuan akhir. Diambil dari Ijam Fanatu 2012-48. Adapun pendekatan dalam metode ilmiah yang mengatur pada sistem kerja keilmuan terdiri dari dua, yaitu pendekatan deduktif dan pendekatan induktif. Deduktif yaitu peristiwa umum yang diselidiki, didapatkan kesimpulan khusus, sedangkan induktif yaitu peristiwa khusus yang diselidiki, didapatkan kesimpulan umum. Metode pendekatan deduktif-induktif ini digunakan pada sistematika penulisan karya ilmiah dalam menyusun kerangka berpikir yang lebih sistematis. Berdasarkan metode pendekatan ini, pula maka tahapan dari sistem kerja keilmuan diantara lain, yang pertama observasi, yaitu menghimpun fakta-fakta atau data dari objek studi. Yang kedua, klasifikasi data dan informasi. Yang ketiga, melakukan generalisasi empiris, yaitu membentuk definisi dan pelukis umum serta melakukan analisa terhadap fakta-fakta yang ditemukan. Yang keempat, melakukan eksperimentasi atau percobaan. Yang kelima, hipotesis, yaitu pengembangan teori ilmu yang sifatnya sementara. Hipotesa ini dilakukan dengan jalan menentukan sebab-sebab atau dengan menentukan hal-hal yang mendahului peristiwa. Selanjutnya yaitu dengan merumuskan hukum atau teori sementara. Yang keenam, verifikasi atau pengujian ulang terhadap hipotesis yang diajukan. Yang terakhir, yaitu menyimpulkan teori logis berdasarkan pada fakta dan data yang telah diuji. Dengan bantuan metode penelitian keilmuan, ramalan tersebut diuji dengan fakta empiris dan diolah dengan bantuan analisis statistik untuk menjelaskan kesimpulan umum. Hakikat filsafat ilmu. Sumber ilmu pengetahuan mempertanyakan dari mana ilmu pengetahuan diperoleh. Ilmu pengetahuan diperoleh dari pengalaman empiris dan akal atau ratio. Akhirnya timbul paham dan aliran yang disebut empirisme dan rasionalisme. Aliran empirisme yaitu paham yang menyusun teorinya berdasarkan pengalaman yang tokoh-tokoh diantaranya David Hume dan John Locke. Sedangkan aliran rasionalisme menyusun teorinya berdasarkan rasio. Tokoh-tokoh aliran ini seperti Spinoza, René Descartes. Aliran empiris menggunakan metode induksi, sedangkan rasionalisme menggunakan metode deduksi. Sedangkan ada juga yang menetisikan deduksi dan induksi, yaitu Immanuel Kant. Batas-batas ilmu pengetahuan.
Menurut Kant, apa yang kita tangkap dengan panca indera itu hanya sebatas gejala fenomena, sedangkan substansi yang di dalamnya tidak dapat kita tangkap dengan panca indera disebut neomonon. Apa yang dapat ditangkap dengan panca indera memang penting, namun tidak hanya sebatas sampai di situ saja. Sesuatu yang dapat kita tangkap dengan panca indera adalah hal-hal yang berada di dalam ruang dan waktu, dan sesuatu yang berada di luar ruang waktu di luar panca indera kita. Itu terdiri dari 3 ide reguler, yakni ide kosmologis, yaitu tentang alam semesta yang tidak dapat dijangkau dengan panca indera. Yang ketiga, strukturnya. Sesuatu yang ingin mengetahui adalah subjek yang memiliki kesadaran. Sesuatu yang ingin kita ketahui adalah objek. Di dalamnya, di antara dua hal tersebut seolah-olah terdapat garis demarkasi. Sebenarnya garis tersebut dijembatani oleh dengan mengadakan dialektika. Yang terakhir, kebahasaan. Berpikir adalah kreativitas manusia untuk menemukan kebenaran. Apa yang disebut seseorang benar belum tentu benar bagi orang lain. Olehnya itu, ada beberapa teori untuk menemukan kriteria ukuran sebuah kebenaran. Dalam hal ini, 3 teori untuk mengungkapkan kebenaran yaitu teori korespondensi, teori koherensi, dan teori pragmatisme. Dari berbagai penjelasan tersebut, maka penyusun menyimpulkan bahwa filsafat ilmu merupakan pembagian dari filsafat yang mengaji secara mendalam, sistematis, prosedur, metodologi untuk memformulasikan sistem yang benar dalam memperoleh kebenaran ilmiah. Filsafat ilmu sebagai landasan pengembangan ilmu pendidikan. Ruang lingkup kajian filsafat ilmu mengalami perkembangan secara terus-menerus. Hal ini tidak terlepas dengan interaksi antara filsafat ilmu yang makin intens. Bidang kajian yang menjadi telaan filsafat ilmu berkembang di antara para ahli terlihat perbedaan meskipun bidang induk kajiannya sama. Perbedaan terlihat dalam perincian topik telaan. Semua itu lebih bersifat menambah terhadap lingkungan kajian filsafat ilmu. Jujun S. Suryasumantri menyatakan bahwa filsafat ilmu merupakan bagian dari epistemologi yang secara spesifik mengkaji hakikat ilmu. Dalam ilmu pendidikan, filsafat ilmu menempati posisi secara analog dengan ilmu pengetahuan yang lain dengan mengajukan permasalahan dalam bentuk pernyataan. Pada dasarnya, filsafat ilmu merupakan telaan berkaitan dengan objek apa yang telah ditelahi oleh atau ontologi, bagaimana proses pemerlaan ilmu atau epistemologi, dan bagaimana manfaat ilmu atau aksiologi. Oleh karena itu, lingkup induk filsafat ilmu adalah yang pertama epistemologi, yang kedua ontologi, yang ketiga aksiologi. Terakhir, kesimpulannya adalah filsafat ilmu merupakan suatu pengetahuan atau epistemologi yang mencoba menjelaskan rahasia alam semesta, agar segala alamiah tersebut tidak lagi menjadi misteri. Menurut objek ilmu, terbagi menjadi 3 bagian, yaitu ilmu alam, ilmu sosial, dan ilmu humaniora, di mana metode ilmiah ini yang menjadi kata kunci dalam ilmu. Teori-teori yang disusun kemudian dikelompokkan sesuai klasifikasinya akan menjadi cabang ilmu yang sifatnya selalu akan dikembangkan. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.